Halo teman-teman semua, selamat datang ke modul gratis dari Academy Fitness series yang pertama. Jadi pada video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian bagaimana kita bisa melatih otot dada sesuai dengan fungsi dan anatominya. Jadi gue harap di modul kali ini gue akan bikin lebih simple, biar kalian itu bisa untuk praktek tanpa mikirin ilmu yang aneh-aneh. Jika kita lihat struktur otot dada itu bentuknya seperti kipas. Jadi dia menempel pada bagian lengan kalian dekat dengan sendi bahu dan dia menjalar dari tulang clavicle sampai tulang sternum di bawah. Jadi bentuknya seperti kipas kalau kalian bisa lihat. Dulu karena kita menganggap otot dada ini itu besar, jadi kita bisa untuk bagi menjadi 3 bagian ya sebenarnya. Tapi itu dulu. Jadi sekarang gue langsung bagi menjadi 2 bagian aja biar jadi lebih simpel untuk kalian cerna. Ya, jadi 2 bagian ini adalah dada atas dan dada bawah. Dada atas kita bisa bilang juga clavicular head. Dada bawah kita bisa bilang juga sternocostal head. Jadi dada bawah ini gabungan dari dada tengah dan dada bawah. Ya. Nah, kalau kita lihat fungsi masing-masing dari head atau region ini, pertama kita bahas dulu mungkin dada atas. Dada atas itu berfungsi seperti apa? Jika kita mendekatkan titik penempelnya satu otot, ya, 2 titik ini, jika otot tersebut memendek, maka apa yang terjadi? Sebenarnya sesimpel itu aja kalau kita mau untuk menganalisa fungsi otot. Jika misalkan ototnya ini mengkerut, maka yang terjadi untuk dada atas itu adalah tangan kalian ke daerah tengah dan sedikit ke atas. Atau kita bisa bilang humeral adductor dan juga humeral flexors. Kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalian nggak perlu ingat bahasa yang ribet-ribet. Yang penting adalah membawa tangan kalian, lengan kalian ke tengah dan sedikit ke atas. Untuk sternocostal head atau dada bawah dan tengah, itu jika mengkerut, maka dia akan membawa lengan kalian ke daerah tengah aja. Nah, mungkin sebenarnya kalau otot dada bawah spesifik itu ke bawah, tapi karena untuk biar simpel dan juga pada latihannya sebenarnya otot tengah, dada tengah dan juga dada bawah itu dua-duanya terlatih dengan persis sama pada satu gerakan. Jadi aktivasinya itu sebenarnya mirip. Ya. Jadi dengan kita tahu, oh otot dada itu terbagi menjadi 2 region, maka sebenarnya 2 latihan aja itu udah cukup. Mungkin 3, ya. Tapi dengan 2 latihan itu udah cukup, jadi buat teman-teman semua yang mau latihnya itu cukup simple, sesuaiin aja sama peran masing-masing ototnya ini. Oke? Jadi ada 2 latihan yang gua rekomendasikan untuk kalian. Itu adalah pertama untuk melatih dada atas, kalian bisa melakukan gerakan incline flies dan presses. Jadi ingat bahwa chest itu fungsinya adalah adduction atau menempelkan tangan kalian dari luar ke tengah ya atau ke dalam. Jadi gerakan apapun yang dari luar ke dalam tangan kalian itu pasti akan mengaktifkan otot chest kalian. Nah, bedanya untuk dada atas arahnya sedikit ke atas. Jadi kita bisa melakukan incline flies dan presses. Jadi untuk incline press kalian bisa pakai dumbbell untuk tiduran di bench yang sedikit ada angle-nya ya gitu, mungkin di angka 15 derajat ke atas sampai 45 derajat itu adalah yang paling oke. Kalian bisa untuk ngelakuin pressing atau mendorong. Nah, atau flies. Flies itu berarti kalian sedikit kayak memeluk gerakannya. Mirip, sebenarnya 2 gerakan ini mirip. Tapi bedanya adalah satu, dia tangan itu cenderung lurus. Yang satu cuma nekan aja. Ya. Jadi kalau untuk flies, kalian bisa lakuin low to high flies. Ya. Satu lagi gerakannya adalah sternocostal head atau buat dada bagian tengah. Dada bagian tengah itu cukup simpel, kalian bisa untuk menggunakan bench press biasa yang horizontal. Jadi tangan kalian posisinya di sini, kalau untuk upper kan di sini posisinya. Nah, jadi bagian horizontal sini itu udah cukup, kalian bisa pakai bench press, kalian bisa pakai flies ya dengan mesin atau butterfly machine, kalian bisa pakai cable, kalian bisa dips, itu juga melatih dada bawah dan tengah dengan baik gitu ya. Jadi dengan 2 gerakan ini aja untuk melatih clavicular head dan sternocostal head itu udah lebih dari cukup untuk melatih chest kalian secara keseluruhan. Jadi sekali lagi latihan dada itu simple. Gua recap, dada itu ada 2, dada atas dan dada bawah. Kita nggak usah pikirin ada 3 ya, terlalu ribet. Yang atas itu ngelatihnya dengan incline, pressing atau flies. Yang bawah itu ngelatihnya dengan horizontal, pressing atau flies, atau bisa sedikit ke bawah atau decline kita bilangnya. Jadi kalian bisa untuk program gerakannya dengan lebih simpel, dengan 2 gerakan ini udah cukup. Kalian masukin 1 minggu kalian latih otot chest itu 2 kali. Ya teman-teman semua, itu adalah terkait otot dada. Sampai jumpa lagi di otot-otot lainnya.